Pada pertemuan ini akan saya bahas contoh soal ulangan harian ya, untuk persamaan dan pertidaksamaan linear tentunya adalah satu variabel ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 ini membicarakan tentang pengertian model matematik atau kalimat matematik. Nah, masing-masing soal 1, 2, 3, 4 ini ya, ini adalah soal hanya disebut kalimat matematik. Yang ditanya mana kalimat matematik yang terbuka. Kalimat matematik itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka itu belum tentu kebenarannya. Jadi bisa benar, bisa juga salah. Kalau tertutup itu kebalikannya. Jadi kalimat matematik yang bagaimana? Jelas nilai kebenarannya. Jadi bisa benar atau bisa salah. Itulah pengertiannya. Nah, jadi contohnya soal yang di sini ya, kalau ditanya itu ya. Nah, apakah itu nilai kebenaran masing-masing ini, yang ditanya mana yang terbuka. 24 ditambah 20 hasilnya adalah 48. Ini jelas nggak kebenaran atau kesalahannya? Jelas bahwa 24 tambah 20 itu adalah 44. Hasilnya bukan 48. Jadi ini jelas kalimat ini bernilai salah. Jadi nomor 1 itu disebut kalimat tertutup. Bisa ya? Kalimat yang jelas itu benar atau salahnya. 35 dikurangkan ke 50. 35 dikurangkan ke 50. Artinya 50 kurang 35 loh ya. Hasilnya adalah 15. Betul kan? Berarti ini kalimat yang jelas kebenarannya, yaitu bernilai benar. Ayo gimana kira-kira? Nomor 3 itu kalimat yang terbuka atau tertutup. 40 dikalikan 3, 120. Benar kan? Jelas benar ya? Nggak mungkin salah ya? Nah, ini namanya kalimat yang tertutup. Kalimat yang terbuka itu bisa benar, bisa salah. Jadi ada yang nggak jelas. Ada sesuatunya, ada tertentunya. Tergantung berapa tertentunya itu baru bisa dikatakan benar atau salah. Bisa? 48 dibagi bilangan tertentu hasilnya 16. Bisa benar kalau bilangan tertentunya itu 3. Bisa salah kalau bilangan tertentunya itu 2. Jadi yang merupakan kalimat terbuka jawabannya adalah yang D tersebut. Bisa ya? Nomor 4. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Mana itu yang salah? Ya, cek dulu lah ya. 1, 2, 3. Untuk nomor 1, bagaimana ini? Benar atau salah? Ya, masih ingat tentunya ya, bahwasanya ini dapat kita ganti kali duluan kan, 10 dan 12 dikurang 10 itu 2. Jadi nomor 1 benar. Bisa? Nomor 3 juga begitu. Masih ingat dalam operasi sebuah bilangan bulat yang kali harus didahulukan. Jadi 21 apakah betul 8 ditambah 13? Ternyata benar, yaitu 21. Berarti nomor 2 benar. Oke. Nomor 3, jangan lupa bahwa kali itu adalah didahulukan. Di dalam konteks di sini kali itu didahulukan. Berarti ini adalah 30. Kali dulu loh ya. Di sini adalah 21. Ya dah, sama dengan 12. 30 dikurangi 21 itu adalah 9 dan itu tidak sama dengan 12. Jadi yang salah berarti nomor 2, nomor 3. 3 sama siapa? Yang jelas bukan 1, bukan 2. Ya udah, pasti jawabannya C, 3 dan 4. Tahu ya, kita bisa melompat. Nah, kita lihat nomor 4. Nomor 4 adalah, jangan lupa loh ya, yang operasi kali harus didahulukan. Jadi ini sama artinya dengan bagaimana? 15 dikurang 12 itu kurang dari 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah. Harusnya apa? Harusnya 3 sama dengan 3. Jadi yang salah memang betul, yaitu jawaban 3 dan 4.
Yuk buktikan bahwa nomor 6 ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Kali dulu loh ya. 20, betul? Dikurangi dengan 12. Ya dong? Ya, itu adalah lebih besar sama dengan 6. 20 dikurang 28 lebih besar sama dengan? Iya, kan lebih besar. Jadi benar. Sehingga jawaban di sini adalah yang C. Bisa ya dipahami? Oke. Nomor 3, kalimat terbuka. Terbuka itu ya persamaan linear itu kalimat terbuka. Tergantung X-nya kan. 20% masih ingat? 20 tanda persen. Dari itu artinya kali. Adalah itu sama dengan. Ya udah, berarti 20% dari A berarti 20% kali A adalah itu sama dengan. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya membuat kalimat terbuka atau istilahnya model matematik dari sebuah bacaan, dari sebuah kalimat. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4. Coba kita bikin model matematik ya, atau kalimat matematik. Umur ayah P tahun dan ayah lebih tua dari ibu. Gimana? Ayah adalah P tahun dan ayah lebih tua dari paman. Gimana? Ayah, gimana? Lebih tua dari paman. Gimana ya kalau ayah P, paman itu N kali ya. Jadi ayah lebih tua, berarti paman ya ditambah dengan 6. Bisa enggak? Umur ayah adalah P, ayah lebih tua 6 tahun dari paman. Berarti paman ditambah 6. Jika umur ayah, jumlah umur ayah dan paman, gimana berarti? A ditambah N, tadi A itu kan ayah ya, N itu paman. Itu adalah 38. Jadi model matematiknya bagaimana? Ini kita disuruh membuat persamaan linear ya, nggak boleh ada dua variabel ya. Variabelnya apa? Variabelnya adalah P saja. Berarti A sama N-nya harus diubah ke dalam P. Bisa? Ya, saya ulangi. A dan N-nya harus diubah ke dalam P. Ini kan sudah ada A, berarti A-nya itu sekarang A yang di sini dapat diganti dengan P. Ngerti nggak? Gimana kalau di sini N-nya? Sama lagi. A di sini dapat diganti dengan P. Ya dong, kan A sama dengan ini kan P. Biasa kan bisa membuat tanda sama dengan 2. Nah, di sini ada N-nya harus kita ubah. N-nya diubah jadi apa? Nah, plus pindah jadi min, berarti N-nya sama dengan P dikurang 6. Nah, ini kamu gantikan ke N yang di sini. Dapat. Ayo, berapa? N-nya diganti, gimana? Ayo, P min 6. Maka ketemulah itu jawaban. Bisa? Bisa kamu pause dulu rekaman ini, kamu lanjutkan, sehingga jawabannya adalah P ditambah P berarti 2P, plus kali min berarti min sama dengan 38. Jadi model matematik kalimat terbuka yang menyatakan dari pernyataan di atas adalah 2P min 6 sama dengan 38. Berarti jawabannya yang B tersebut. Ngerti ya? Nomor 5 ini kita bicarakan mengenai bangun datar. Ingat di kelas 6 SD dulu ya, persegi panjang. Panjangnya 5 lebih dari lebarnya. Kelilingnya 38, lebarnya X. Bagaimana model matematik? Gimana tadi katanya? Panjang, apa panjang itu? P, ya, lebih 5 dari lebarnya. Berarti P itu 5 plus L. Lalu kelilingnya 238 dan lebarnya adalah X. Berarti L-nya kita ganti X. Berarti L ini kita ganti X. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah keliling. Ingat rumus keliling? 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi panjangnya tadi yang 5 plus L, L-nya diganti X. Berarti P ini dapat diganti dengan
5 plus X. Jadi 2 kali P-nya dikali 5 plus X ditambah X sama dengan keliling. Berapa kelilingnya? 38. Tentunya X ditambah X itu adalah 2X. Berarti 2 kali 2X plus 5, ya kan? Ini kan X tambah X 2X duluan sama dengan 38. Yaitu persis seperti jawaban yang A tersebut. Bisa ya dipahami? Oke. Nomor 6 masih membicarakan tentang bentuk-bentuk model matematik yang ditamak mana yang persamaan linear. Satu variabel. Yang A ini salah. Kenapa soalnya? 2 variabel, ada X dan Y. Yang B gimana? Satu variabel? Ya udah. Berarti jawabannya adalah yang B tersebut. Kenapa yang C salah? Karena ini namanya bukan persamaan linear, tapi persamaan kuadrat. Demikian juga ini, kalau kiri kali kiri kan kuadrat. Bisa, jadi yang A ini karena ada 2 variabel, yang C karena persamaan kuadrat, yang D juga persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Oke. Nomor 7 ini kita disuruh menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Berapa X-nya? Kita buka dulu kurungnya. 2 masuk ke dalam X, 2 masuk ke dalam 3, sehingga menjadi 2X plus 6, 5X min 24. Mungkin semua X taruh di kiri boleh, taruh di kanan juga silahkan. Mau di kanan berarti 2X nya min, 5X dikurang 2X 3X, min pindah jadi plus, 24 ditambah 6 itu 30. Berapa X nya? 30 dibagi 10. Berapa jawabannya? 3. 30 dibagi 3, 10. Berarti jawabannya yang A tersebut. Oke. Kita sekarang ke soal nomor 8 atau bentuk persamaan. Kita suruh nyari berapa nilai X-nya. Hati-hati loh ya, ini ada yang pecahan, ini bukan pecahan. Jadi nggak boleh dikali silang. Tapi dikalikan dengan bilangan yang sama. Yaitu KPK dari 2 dan 5. Berapa? 10. Ini kita kalikan 10, yang kanan juga kita dikalikan 10, berarti menjadi setengah dari 10 adalah 5. Oke, 10 dibagi 5 itu 2, dikali 3 berarti 6, dikali 10 itu 40. Saya ulangi, dikali 10 kedua ruas. Oke, kita buka kurungnya, dan kita geser semuanya, yaitu X-nya ke kiri, 5X dikurangi 6X itu min X, dan min 40, min jadi plus 25 itu adalah min 25. Minnya kecoret. Berarti jawabannya adalah berapa nilai X? 25. Bisa ya? Oke. Nomor 9 ini sama ya, hanya mencari nilai X dari persamaan linear. Tentunya kita buka kurungnya. 4 kali 1, 4 kali min X, min 3 kali X, min 3 kali plus 2, sama dengan 19. 4 min 4X, min 3X, min kali min tetap min 6 sama dengan 19. Kita kumpulin X-nya boleh. Min 21X dipindahin ke kanan jadi 7X. Ini dipindahin ke kiri aja ya. 4 min 6, min 2, min 19, min 21. Jadi kalau X-nya berapa? Min 21 dibagi 7. Min 3. Jadi jawabannya yang B tersebut. Oke. Nomor 10 lebih sederhana ya, tinggal dikalikan aja 5 ke dalam, berarti jadi X, min 15, min kali min jadi plus. Lalu ini kita kumpulin 6X, min pindah jadi plus, jadi 24, jadi X-nya dapat 3, yaitu jawaban yang D. Oke. Berikutnya nomor 11, jangan buru-buru dikali silang, tapi dikalikan saja dengan siapa ini? Dengan 2 ya. Kalikan 2 aja. Di setiap ruas, di setiap penggal, kita kali 2 jadi habis 4 min X. Kita kali 2 jadi habis, kita kali 2 jadi 4 kan. 4 kali X 4X, 4 kali 2 8. Saya ulangi, kita kalikan 2, jadi 2 kali 2 itu 4, masukkan ke dalam 4X plus 8. Min X plus X itu habis jadi 4X plus pindah jadi min 4, jadi X nya dapat min 1 ya, yaitu
jawabannya yang C. Jelas ya? Jadi jawabannya yang C. Sama ya, persamaan linear mencari A. Hati-hati loh ya, ini ada pecahan itu. Bukan pecahan. Jadi kita kalikan aja dengan KPK dari 4, 3, dan 6. Berapa? 12. Masing-masing penggal kita kalikan 12. Ini kali 12, 12 bagi 4 itu 3. Jadi 3, ini dikurungin aja. Dikalikan 12, 12 dibagi 3 itu 4, dikurungin aja. Dikalikan 12, 12 dibagi 6 itu 2, 2 kali 5 itu 10, berarti 10A. Dikalikan 12, 12. Masing-masing ruas, masing-masing penggal dikalikan 12. Lalu buka kurungnya, berarti 3A-9, buka kurungnya 4A-8, dan ini tetap. Lalu kita pindah-pindah. Bilangan taruh di kiri aja. -7, ya dah. -8, -17. -12 pindah ke kiri jadi 12. Ini jadi 3A dan 4A. Berarti 7A. Pindah ke sana jadi -7A. 10A dikurang -7A itu 3A. -17 ditambah 12 itu -5. Berarti A-nya adalah -5/3. 5/3, 3/3 itu 1, berarti -1, 2/3, sehingga jawabannya yang A. Jelas? Nilai ulangan Rini, RI, sama dengan Rino. Saya anggap aja misalnya sama dengan X. 3 kali nilai Rini, berarti 3RI dikurang 5, sama dengan 2 kali nilai Roni ditambah 2. Berapa nilai Rini? Ya, X-nya berapa? Kita ganti dengan X. Ri maupun Ro diganti X. Plus pindah min pindah plus. Jadi nilai X-nya adalah 7. Yaitu jawaban yang A tersebut. Jelas ya? Bisa kamu ulang lagi video ini kalau kamu masih belum jelas. Imron mempunyai 25 keping logam. 500-an dan 1000-an. Gimana? 500-an, 1000-an, sebanyak 20. L itu banyaknya uang 500-an. Oke. Jumlah uang tersebut adalah 15.500. Jadi kalau L-nya sama dengan plus pindah min gitu ya, dibikin satu variabel kan. Jadi 500 kali L, 500-an, 1000-an kali S itu 15.500. L-nya kita ganti dengan 200 min S. 500 dikurang 200, 10.000, 500 kurang kalikan S, berarti min 500 S plus 500 S, 5.500, lalu plus pindah jadi min 5.500, jadi dapat nilai S-nya 11. L-nya sisanya 20 kurang 11, 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Uang 1000-annya ada sekeping, uang 1000-annya ada 11 uang 1000-annya ada 11, uang 500-annya ada 9. Jadi jawaban D ya, uang 1000-an ada 11. Tolong perhatikan, bisa diulang lagi menyusun persamaannya sampai ketemu satu variabel ya. 2 tahun yang lalu berarti umurnya dikurang 2 ya. 2 tahun yang lalu. Berarti otomatis Resa kurang 2, Tere juga kurang 2. Tapi 2 tahun yang lalu umur itu 2 kali Tere. Berarti R-2 sama dengan 2 kali T-2. Kenapa kok dikurang 2? Karena 2 tahun yang lalu. Jumlah umur mereka sekarang. Jawabannya C ya, buktikan ya. Berarti sekarang ini dirapikan boleh, masuk ke dalam. Jumlah sekarang ya berarti R dan T umurnya itu 40. Yang ditanya Resa, T-nya dibunuh. T sama dengan 40 min R. Ini kamu ganti T-nya dengan 40 min R. Berarti ini T-nya diganti 40 min R. Kita buka 80 min 2 R. Dan kita pindahin semuanya R ke kiri, min jadi plus. 80 dikurang 2 itu 78. Berarti R-nya dapat. Berapa R-nya? 78 dibagi 3 adalah 26. Berarti jawabannya C. Bisa ya? Oke.
Nomor 16 ini agak ribet ya, harus tekun membacanya, diuraikan pelan-pelan. Jadi kalau benar 4, kalau salah min 2, kalau tidak jawab min 1. Soalnya 50. 50 soal tidak dijawab. Jadi otomatis yang salah dan benar sisanya ya 45. Ngerti? Skornya harus 15. Berapa yang benar? Yang ditanya B. Dia yang tidak dijawab 5, berarti salah benarnya sisanya dari 50. 50 dikurang 5, 45. Lalu skornya 115, berarti salahnya 5 dikurang 1. Tidak dijawabnya 5 dikalikan min 1, betul? Lalu salah tadi dikalikan min 2, benarnya dikali 4, itu skor dia 45. Yang ditanya benarnya, berarti salahnya dibunuh. Salah sama dengan plus pindah jadi min, berarti salah 45 min B. Nah, S-nya ini kamu ganti 45 min B, akan dapat. Ayo, S-nya diganti 45 min B. 45 min B kali min 2, ya kan? Lalu B kali 4, min 5 kan? Pindah jadi plus. 115 tambah 5, 120. Tinggal dibuka kurungnya sekarang, ya kan? Jadi ini min 90, min kali min jadi plus, jadi 6B, min pindah jadi plus, maka B-nya dapat, yaitu 70 dibagi 2, 35, sehingga jawabannya yang A tersebut. Tolong dimengerti ya, dibikin persamaan linear satu variabel. Yang ditanya B, B aja, S-nya dibunuh. Oke? Hati-hati, ini sulit, bisa diulang lagi sampai mengerti, ya. Nomor 17 kembali mengenai bangun datar. Diketahui persegi panjang, panjangnya dalam bentuk persamaan linear, lebarnya juga keliling. Apa rumus keliling? 2 kali panjang ditambah lebar. Ini kamu tambahin aja, berarti 6x, kamu tambahin aja min 5 dikali 2, itu keliling. 2 kali panjang tambah lebar. Oke. Lalu ini 2-nya pindah jadi dibagi. Oke. Min pindah jadi plus, ya toh? Maka dapatlah nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 18 dibagi 6, 3. Panjangnya kalikan 3. Berapa? 6 ditambah 5, 11. Ini X-nya ya. Lebarnya X-nya kamu ganti dengan 3. 12 dikurang 10, 2. Jadi jawabannya adalah 11 dan 2, yaitu jawaban yang A tersebut. Bisa lo ya, harus tolong dipahami sekali. Oke. Sekarang kita masuk pada soal-soal pertaksamaan ya. Pertaksamaan itu ada lebih gede, lebih kecil, lebih gede sama dengan, lebih kecil sama dengan, gitu ya. Caranya seperti persamaan linear. Bilangan. Anggap aja X ya. Dikalikan 3, lalu dikurangi 7, hasilnya tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu artinya bisa kurang atau sama dengan. Tidak lebih dari itu artinya bisa kurang sama dengan. Bilangannya X. 3x dikurangi 7, tidak lebih dari, kurang sama dengan 20 ya. Jadi persis seperti jawaban yang D, bukan yang C. Oke. Ini kita disuruh mencari mana yang benar. Kita cek satu-satu ya. Ingat loh ya, dalam operasi itu kali harus duluan. Jadi seperti ini harus 2 dikali 8, 16 dikurang 4. Berapa 16 dikurang 4 itu? 12. Apakah kurang dari 10? Salah ya. Harusnya lebih dari 10. Oke, kita cek lagi ya nomor 10. Yang kali harus duluan deh ya. Ini 3 kali 2, 6. 10 dikurang 6 itu 4. Apakah lebih dari 6? Betul ya? Ya udah, berarti jawabannya yang B. Oke. Jadi 4 apakah lebih dari 6? Salah. 4 itu harusnya kurang dari 6. Ya, salah juga ya. Ini 21 dikurang 12 berapa? 9. Apakah lebih sama dengan 10? Salah, harusnya kurang sama dengan. Oke, dan yang D 20 dikurang 12, 8. Apakah 8 kurang dari min 1? Salah, harusnya lebih. Jadi kalau ditanya mana yang benar, tidak ada jawabannya. Ini salah, harusnya
lebih. Ini salah, harusnya kurang. Ya, jadi ini harusnya kurang ya. Bukan lebih kan? Harusnya kurang dari 6. Ini pun juga gitu. Ya, harusnya 9. Oke. Ini kan 21 dikurang 12 itu 9. Kurang dari. Salah juga. Bukan lebih dari. Ini pun juga gitu. 8 harusnya lebih dari. Jadi nomor 19 ini dianulir, tidak ada jawaban. Oke. Nomor 21, P-nya bagaimana? Kita buka kurung dulu ya. 5 kali 7, 5 kali min P. Lalu kita pindah plus dibagi 5 semua ya. Dibagi 5 jadi P, dibagi 5 7, bagi 5 24. Nah, sekarang tinggal dipindah. Min pindah jadi plus, plus pindah jadi min. Jadi P tandanya tetap ya, lebih dari 7 dikurangi dengan 24 adalah min 14. P kurang dari min 17. Persis seperti jawaban yang P lebih dari min 17. Jadi jawabannya A. Jelas? Masih kembali di pertak samaan, kita pindah tadi, plus pindah jadi min pindah jadi plus, berarti 2x dikurangi 4x, min 4x, plus pindah jadi min 18. Berapa x-nya? Ingat-ingat ya. Kalau membagi atau mengali dengan min, tandanya jadi berubah. Jadi begitu ini jadi berubah. Loh kok berubah Pak? Kenapa? Karena ini kan 18 dibagi min 2. Min 9, tapi tandanya berubah. Saya ulangi, khusus untuk persamaan, kalau membagi atau mengali min, tandanya berubah. Jadi lebih dari min 9. Min 9 ke kanan, berarti jawabannya yang B. Oke. Nomor 22 ini mana yang bentuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu ya equal, sama. Kita masukin aja 3 ke dalam, 2 ke dalam, sehingga menjadi 18 min 6x min 2 lebih kecil sama dengan 4x plus 8. Kita kumpulin semua x ke kiri, berarti min 6x min 4x min 10x. Oke, ini pindah ke sana jadi min 10 ditambah 8 min 8. Lalu semuanya kita kalikan min. Kalau semuanya kita kalikan min, jadi berubah tanda. Ya, jadi ini jadi 10x, itu jadi 8. Kalau 8-nya ke kiri jadi min 8, tandanya jadi berubah lebih besar. Jadi 10x min 8 lebih besar 0. Saya ulangi lagi, kalau suatu pertak samaan dikalikan min, maka jadi berubah tanda. Ini jadi gimana? 10x, tandanya berubah. Dan ini dikalikan min jadi 8. Jadi persislah seperti jawaban yang B tersebut. Jelas ya, sebuah pertak samaan kalau dikalikan min, tandanya akan berubah. Oke. Nomor 23 ini sama saya kira, hanya menyatakannya dalam bentuk garis bilangan. 6-nya masuk ke dalam, kalau 6-nya masuk ke dalam jadilah 6x min 36. Semua x-nya ditaruh di kiri boleh, taruh di kanan juga boleh. Taruh di kiri berarti min 5 min 6 min 11x. Ke kanan plus jadi min 44, sama-sama dibagi 11. Min dibagi min adalah plus. Pada saat pembagi min dia berubah tanda. Lebih gede jadi lebih kecil. Jadi kurang dari 4, artinya 4 ke kiri berarti B. Saya ulangi, min 11x lebih gede sama dengan min 44. X-nya bagaimana? Loh ini kan kita bagi. Jadi membagi dengan min 11. Kalau dibagi min 11 jadi 4 kan? Min 4 bagi min 11, tapi tandanya berubah. Sebuah pertak samaan jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Jelas? Nah, kalau pecahannya di luar seperti ini, cukup dikali silang. 2-nya ke atas, 3-nya ke atas. Jadi dikalikan 2. 4x plus 2 dikalikan 3. Tendang kalikan 3x plus 3b plus 9. Kumpulin semua x-nya. Plus pindah jadi min, plus pindah jadi min. Jadi P kurang dari 7.
kurang sama dengan 7 artinya 7 ke kiri. Nah, titik-titik itu tanda lanjutannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 25 ini dikaitkan dengan bangun datar seperti biasa, namanya keliling itu muter di pinggir, kamu tambahin semua ya. 4x, 3x, 7x kan? Tambah x, 8x dikurangi 2x, berarti 6x. Yo, dari mana 6x? 6x berasal dari 4x tambah 3x, 7x ditambah x, 8x dikurangi 2x. 12 dari mana 12? Min 4, min 8, min 12 ditambah 1, min 11. 23 dikurangi dengan 11. Bisa ya? Berarti adalah 42. Ya, jadi ulangi, saya ulangi lagi. Min 8, min 4, min 12. Min 12 ditambah 1, 11. 23 dikurangi 11 adalah 12. Nah, di sini kelilingnya kurang dari 42. Kelilingnya gitu ya. Nah, kelilingnya kurang dari 42. Jadi harusnya ini salah ya tandanya. Bukan lebih, tapi kurang dari 42. Jadi tandanya hanya kurang loh ya. Kan katanya keliling tersebut kurang dari 42. Berarti tandanya kurang. Tuh. Plus pindah jadi min, berarti dikurangi dengan berapa? 12, 30. Ini pun juga sama ya. Jadi jawabannya harusnya kurang dari 5. Apa jawabannya? Adalah yang C tersebut. Ulangi lagi, keliling. Keliling itu apa? Muter di pinggir. 4x tambah 3x, 7x ditambah x, 8x dikurang 2x, 6x. Lalu min 4, min 8, min 12 ditambah 1, min 11, 23 ditambah min 11. Berarti 12. Itu kurang dari 42. Plus pindah jadi min, ketemu. X-nya kurang dari 5. Berarti jawabannya C. Oke. Berikutnya masih mengenai suatu segitiga. Kemudian kaitannya dengan jumlah dua sisi yang lebih pendek dari yang lain. Kalau kita lihat ini kan X ini ada ya. Ini yang paling panjang pasti 2X plus 6. Dua sisi yang lebih pendek itu berarti X plus 1 dan 2X plus 3. Katanya lebih pendek dari sisi yang terpanjang. Gimana? Yang terpendek nih. X plus 1 dan 2X plus 3. Terus apa? Dan jumlah dua sisi yang lebih pendek lebih dari dua sisi yang terpanjang. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi X plus 1, lalu apa? 2X plus 3, gitu ya. Itu kan jumlah dua sisi yang lebih pendek. Lebih dari sisi yang terpanjang. Yang terpanjang siapa? Ini. Jadi lebih dari. Hati-hati, lebih dari. Lebih dari. Nah, udah tinggal dikumpulin aja. X ditambah 2X berarti 3X. 1 ditambah 3 berarti 4. Lebih dari 2X apa dia? Plus 6. Jadi saya dapat 3X ditambah 2X berarti X. Plus pindah jadi min. 6 kurang 4 itu 2. Jadi X lebih dari 2. Jadi jawabannya yang A tersebut. Jelas ya? Hati-hati. Oke. Hati-hati nomor 27 termasuk sulit, ada kata yang agak aneh, tidak kurang dari. Apa keliling? Keliling itu kan tambahin semua ya. Jadi 3A, 4A, 5A, 12A. Tidak kurang, artinya lebih atau sama dengan 72. Bisa. Nah, jadi A-nya 72 bagi 12, 6. Oke. Jadi masing-masing sebenarnya adalah A-nya itu 6, berarti 3A-nya itu sama dengan 3 kali 6, 18. 4A-nya itu adalah 24 dan 5A-nya 30. Jadi kalau lebih dari sama dengan, berarti minimumnya ya A-nya 6. Ini semuanya minimum. Jadi 18, 24, 30 itu adalah ukuran minimum. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nomor 28 ini juga ada kata-kata tidak lebih dari. Berarti kurang sama dengan. Dan ingat rumus kerangka balok ya. Apa rumus kerangka balok? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Kamu tambahin aja X tambah X tambah X. Berarti adalah
3x. Lalu 4 min 1 berarti 3. Oke, tidak lebih berarti kurang sama dengan 120. Kalau ini kita bagi dengan 30 dan sama-sama dibagi 3, maka dapat X-nya kurang sama dengan 9. Jadi panjangnya jadi X plus 4, ya, 9 tambah 4, lebarnya jadi X min 1, 9 kurang 1, dan tingginya adalah X. Di mana ini panjang lebar tinggi. Jadi jawaban yang ada adalah ukuran maksimum. Ya, kalau lebih kecil sama dengan itu maksimum. Oke, itu adalah panjangnya 13. Jadi jawabannya A. Bisa ya dimengerti, hati-hati soal cerita begini. Oke. Nomor 29 juga gitu, harus bisa tahu maksudnya. Tidak lebih dari, berarti kurang sama dengan. Ada 50 lembar. 50 lembar siapa? 1000-an dan 5000-an. Berarti 1000-an ditambah 50-an itu ada 50. Nah sekarang uangnya ya berarti 1000-annya kali 1000, 5000-an kali 5000. Tidak lebih berarti kurang sama dengan 130. Ribunya dicoret. Nah yang ditanya adalah 5000-an. Berarti S-nya diganti. S diganti apa? S diganti 50 min L. S ini diganti 50 min L. Tentunya dapat berapa? 4L80. L-nya kurang dari 20. Kurang dari 20 artinya tidak lebih dari 20. Jadi jawabannya yang D. Tolong dipahami lo ya. Ini udah soal yang penuh nalar sekali. Oke. Ya, kita nomor terakhir, ini pun juga gitu, ada kata-kata kunci. Kata-kata kuncinya adalah bagaimana? Tidak boleh lebih. Kalau enggak lebih berarti kurang sama dengan. Jadi kalau ditanya, dikatakan bahwa jumlah berat beban tidak boleh lebih dari 7.500, terdiri dari truknya, lalu 2 orang penumpang, dan barangnya sebanyak X. Itu tidak lebih dari kurang sama dengan 7.500. Tentunya kita kalikan adalah itu 300 ya, dan kita tambahin 4020 250x dan dikurangi 4020 3480, nolnya kecoret, jadi X-nya jumlahnya barang harus lebih kecil sama dengan, berarti maksimum ya 348 dibagi 25. Kalau saya ngitungnya gini, 300 25 23 kan, yaitu 300 di sini 12 tambah 1 13, karena nggak mungkin pecahan. Jadi jumlah maksimum yang dapat diangkut adalah 13 buah. Jadi jawabannya yang A tersebut. Bisa ya, mudah-mudahan ini akan membawa jadi sebuah pengalaman bagi kalian terhadap persamaan linier pun pertak samaan sama. Bedanya apa? Bedanya kalau membagi atau mengali dengan bilangan negatif, pertak samaannya jadi berubah. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.